Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Sebelum menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yakut Cholil Qomas sempat menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama. Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia pada 9 Desember tahun 2021 saat masih menjabat sebagai Menteri Agama, Menak. Sosok yang akrab disapa Gus Yakut itu juga mengajak masyarakat turut memerangi korupsi dengan memulainya dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini, katanya dikutip dari kanal YouTube Kementerian Agama, Kemenak, Jumat 9 Januari tahun 2026. Gus Yakut mengungkapkan, selain keluarga, penanaman budaya anti korupsi juga harus digencarkan oleh lembaga pendidikan. Ia menekankan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam penanaman karakter anti korupsi bagi generasi masa depan. Demi tercapainya cita-cita tersebut, Gus Yakut meminta agar para orang tua memberikan teladan bagi anaknya terkait budaya anti korupsi. Lebih dari 4 tahun setelah pernyataannya itu, Gus Yakut justru ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tak sendiri, staf sus Gus Yakut, Ishfah Abidal Aziz, juga ditetapkan menjadi tersangka. Budi mengungkapkan, Gus Yakut dan Gus Alex diduga berperan dalam perbuatan melawan hukum berupa proses diskresi terkait pembagian 20.000 kuota haji tambahan. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi. Kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut. Termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini, tuturnya. Mereka pun disangkakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun ke-2001. Di sisi lain, KPK sudah melakukan penyidikan sejak 9 Agustus tahun 2025 lalu dan menyebut bahwa negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Sementara, proses hukum terkait kasus ini berawal dari temuan Panitia Khusus Pansus Hak Angket Haji DPR berupa pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan jemaah haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, ditetapkan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler. Kemudian, pasca penyidikan dilakukan lembaga anti rasuah mencekal 3 orang untuk bepergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. Mereka adalah Gus Yakut, Gus Alex, dan pemilik Biro Penyelenggaraan Haji Maktur, Fuad Hasan Masyur. Gus Yakut pun tercatat telah 2 kali diperiksa dalam tahap penyidikan di mana terakhir kali digelar pada 16 Desember tahun 2025 lalu. Pasca pemeriksaan, ia irit bicara dan enggan membeberkan materi pertanyaan penyidik yang ditanyakan kepadanya. Pak Haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dikumpulkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini,
kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, diantaranya dalam bentuk uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahannya berikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler dapat suatu dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan suatu atau rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, Itim ya. Siap ditahan nggak Pak? Saya masuk dulu sih. Siap ditahan nggak Pak? Siap ditahan nggak Pak ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.